Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar beserta tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Seorang pedagang tewas ditembak kelompok bersenjata di Kabupaten Deyai. Dampak cuaca buruk di Merauke, harga ikan melonjak. Puluhan orang tua rela antri sejak dini hari mendaftarkan anaknya ke sekolah. Warga sipil kembali jadi korban kebrutalan kelompok kriminal bersenjata. Seorang pedagang Ahad kemarin ditembak saat sedang berolahraga di gedung olahraga kantor DPRD Kabupaten Deyai. Muhammad Jainal berusia 32 tahun sedang berolahraga yaitu bermain bulu tangkis bersama temannya. Tiba-tiba ia jatuh tersungkur karena terkena tembakan yang dilepaskan dari luar gedung. Jainal sempat ditolong aparat gabungan TNI Polri dan dilarikan ke rumah sakit. Namun dalam perjalanan korban meninggal dunia. Kapolda Papua Irjen Matius Fakiri mengatakan pihaknya masih menyelidiki penembak, namun dugaan kuat pelaku adalah KKB. Untuk pelaku kami tidak bisa menyampaikan karena saya harus menunggu pendalaman baik daripada teman-teman yang hari ini akan sampai di DIY dari Satgas dan Kapten, dan saya sudah minta untuk segera bergeser sambil memonitor semua data atau informasi yang akan kita monitor termasuk dari lapangan. Mudah-mudahan nanti siang saya sudah disampaikan kepada teman-teman kelompok yang ada. Yang perlu rekan-rekan wartawan ketahui bahwa di daerah sekitar sana kan ada 2 kelompok besar, kelompok Paniai dan kelompok Intan Jaya. Ini yang selalu mengganggu aktivitas di areal Paniai, Deyai, dan Dogiai. Di sisi lain ada juga kelompok KNPB yang selalu memainkan peran politisnya. Mudah-mudahan nanti bisa kita dalami dengan baik, termasuk nanti dari kewilayahan ini yang bisa kita sampaikan nanti kepada wartawan. Tentunya pihak Polda Papua tidak akan main-main, kita akan tangani serius. Saya berharap tidak ada lagi gangguan-gangguan serupa yang selalu berusaha untuk memperkeruh situasi kedamaian. Jenazah Muhammad Jainal sudah diberangkatkan dari Bandara Deyai ke Bandara Sultan Hasanuddin Makassar dan selanjutnya dimakamkan di Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Arthur melaporkan dari Deyai, Papua. Puluhan tenaga honorer Senin kemarin berunjuk rasa di kantor Bupati Mimika. Tenaga honorer itu resah karena status mereka yang masih terombang-ambing. Mereka meminta verifikasi ulang nama-nama yang ada dalam daftar pengangkatan K2 Formasi 600 dengan masa kerja di bawah 5 tahun. Salah satu pengunjuk rasa, Kevin Kristonan Lohi, mengatakan unjuk rasa ini bentuk protes atas ketidakpastian status mereka yang sudah lama mengabdi, namun hingga saat ini tidak kunjung diangkat menjadi ASN. Sementara menurut Kevin, banyak pegawai yang baru masuk sudah diangkat menjadi pegawai tetap. Teman-teman yang kemarin mereka sempat tanda tangan SK pengangkatan K2 kategori 600 itu sekarang berdasarkan data yang ada di saya itu kami ada 10 anak. 10 anak ini kami tanda tangan SK K2 pengangkatan itu dengan berbagai macam model ciri-ciri lah. Ada yang dipanggil tanda tangan di atas mobil, ada yang dipanggil ke kantor bupati jam 12 malam. Nah, kami tanda tangan, pas dicek di BKD kenapa kami hilang. Sekarang berdasarkan data di saya ada 10 orang, tidak tahu yang dari lain. Dan kebanyakan orang Kamoro. Nah, itu yang menjadi catatan. Kami sama-sama maju karena ini tanda tangan di atas materai. Setahu saya, formasi 600 ini, tes itu hanya formalitas. Jadi, ini diangkat berdasarkan formasi honorer, bukan formasi umum. Kalau formasi umum tidak masalah. Dia yang mau dari guru, dia mau masuk juga tidak masalah. Nah, dan kedua ini ada umur kebanyakan di atas 45 tahun. Bahkan di atas 35 tahun itu ada. Sedangkan aturan jelas di atas 35 tahun menyesuaikan dengan aturan dari Kemendikbud. Nah, nanti bulan Juli ini sudah keluar.
untuk formasi itu ke 3K. Mereka di atas 35 tahun masuknya ke 3K. Jadi itu yang menjadi aspirasi kami, yang kami teman-teman sama-sama suarakan. Yang kedua itu teman-teman yang mengabdi sudah di atas 5 tahun. Mengabdi di atas 5 tahun mereka tidak diakomodir, dan juga teman-teman yang di bawah 5 tahun berlatar belakang pejabat punya keluarga, pejabat punya anak, mereka diakomodir untuk naik. Itu yang menjadi semangat untuk saya dan teman-teman kita kumpul. Hingga saat ini daftar nama yang masuk di dokumen K2 Formasi 600 tahun 2022 menuai kritikan. Pemda Mimika diduga tidak melakukan pendataan ulang tenaga honorer di setiap OPD dengan teliti karena masih banyak tenaga honorer di kota hingga pesisir yang telah bekerja selama lebih dari 5 tahun, bahkan 10 tahun tidak diakomodir masuk daftar K2. Bahkan kabarnya banyak ditemukan tenaga honorer siluman yang namanya sengaja dimasukkan dalam dokumen K2. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Harga sapi di Merauke saat ini tergolong tinggi dan mahal. Hal ini karena hewan ternak ini banyak dikirim keluar Merauke untuk perayaan Idul Adha dan konsumsi sehari-hari. Sejumlah peternak sapi di Jagebob, Tanah Miring, Muting, dan Kurik membenarkan stok sapi berkurang sehingga otomatis mereka menaikkan harga sapi di pasaran. Hasrul yang setiap hari berjualan daging sapi di Pasar Wamanggu mengatakan dalam sebulan terakhir ini harga sapi di pasaran naik drastis antara 2 juta hingga 4 juta rupiah per ekor. Menurut Hasrul, harga satu ekor sapi 10 juta rupiah per ekor kini naik menjadi 13 hingga 15 juta rupiah per ekor. Akibatnya harga daging sapi pun terkerek naik menjadi Rp130.000 per kilogram. Hasil dampak dari pengiriman sapi ke kabupaten-kabupaten sekitar yang dekat Merauke, harga sapi agak mahal, harga dagingnya, karena kita bersaing dengan pembeli sapi dari luar, mereka berani harga tinggi. Dampak dari harga yang kita beli ya otomatis harga daging di pasar naik, yang kemarinnya 120 menjadi 130. Tapi sekarang dengan harga seperti ini masih cukup untuk bisa menutup? Masih bisa. Masih bisa Untuk wilayah Merauke. Kalau bisa jangan terlalu banyak dikirim sapi hidupnya untuk keluar ya? Karena dampaknya nanti populasi yang di Merauke itu agak setengah mati. Kami pun cari sapi juga agak tambah setengah mati karena semakin banyak, sedangkan populasinya kan sudah berkurang juga karena dampak pertanian yang begitu besar kan. Kalau dulu bisa dapat satu ekor sapi harga berapa? Kalau dulu sapi ya bisa 12, 13. Sekarang ini? Yang daging-daging 100 itu bisa dapat 13, sekarang sudah sampai 15 juta lah. 15 juta ya? Ya. Ada selisih sampai 3 juta ya? Iya. Penjual daging sapi berharap Pemkab mengurangi pengiriman sapi keluar Merauke agar populasi sapi banyak dan harga terkendali. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Angka kecelakaan lalu lintas di Merauke saat ini kian mengkhawatirkan. Korban yang meninggal dan luka-luka akibat kecelakaan terus meningkat. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, polisi terus gencar menghimbau warga dengan membagi-bagikan stiker kepada pengguna jalan dengan harapan masyarakat sadar dan tertib berlalu lintas. Bagi-bagi stiker ini dilakukan di kawasan padat kendaraan seperti di terminal dan pasar. Kita sambil menegur, sambil memasang stiker, membagikan stiker di kendaraan-kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Stiker yang berhubungan dengan masalah untuk menjaga keselamatan diri dalam berkendara dimanapun berada. Himbauannya ya berkaitan dengan 7 poin itu, terutama anak sekolah yang belum waktunya dilarang mengendarai sepeda motor, kemudian masalah penggunaan helm demi keselamatan untuk melindungi diri, jangan melawan arus, ya, terutama lagi dengan kecepatan agar menyesuaikan, artinya ketika di dalam kota ya harus pelan-pelan, dalam arti jangan terlalu kencang, kemudian termasuk penggunaan sabuk pengaman dan yang lainnya lagi. Nanti
kita sampaikan yaitu secara lisan maupun di dalam stiker tempel tersebut. Sebagian besar angka kecelakaan lalu lintas di Merauke disebabkan beberapa faktor. Yang paling utama adalah kebiasaan warga Merauke yang mengendarai kendaraan dalam keadaan mabuk minuman keras, serta ugal-ugalan di jalan raya. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Warga Merauke untuk sementara harus menahan selera tidak mengkonsumsi ikan laut. Pasalnya pasokan ikan di Pasar Wamanggu saat ini kosong. Menurut pedagang, stok ikan laut kosong karena mereka tidak mendapatkan pasokan ikan dari nelayan. Usut punya usut, ternyata nelayan lebih memilih tinggal di rumah daripada mencari ikan di laut akibat cuaca buruk. Belakangan ini cuaca buruk menyebabkan gelombang tinggi hingga 3 meter disertai angin kencang sehingga nelayan tidak mau mengambil resiko dan lebih memilih menunda melaut. Penjualan ikan laut ini seperti apa Pak untuk sekarang ini? Kalau sekarang ini memang lagi susah Pak, karena dampak dari ombak itu sekitar 3 meter 5 meter. Makanya nelayan pada istirahat saja tuh. Start dulu. Ini sudah berapa lama nelayan tidak melaut? Sudah 1 mingguan ini Pak. 1 mingguan ya? Iya, 1 mingguan. Jadi sekarang ikan laut ini tidak ada? Memang lagi susah, memang lagi kosong. Sementara kita jual kakap, tapi kakap tawa saja. Gitu. Ada kakap saja, dan mujair. Gitu. Tapi sementara tidak ada memang ya? Memang sementara tidak ada. Kira-kira kapan mulai nelayan berlaut? Sekitar bulan-bulan 7. Itu bulan berapa? 6. Ya, sekitar bulan 7, bulan 8 ya? mulai itu ikan laut itu. Gitu. Saat ini pedagang hanya menjual ikan sungai dan rawa seperti mujair, kakap, dan gastor. Itu pun dengan harga yang masih tinggi, antara 30 hingga 50 ribu rupiah per 5 ekor. Padahal biasanya ikan tersebut dijual hanya 15 ribu rupiah per 5 ekor. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Warga Merauke antusias menyambut kedatangan tim Komisi 2 DPR RI yang datang ke Merauke dan berencana menetapkan Merauke menjadi provinsi baru. Warga begitu antusias dan tidak sabar menunggu DPR RI menetapkan Merauke menjadi provinsi Papua Selatan. Begitu juga sejumlah tokoh adat dan tokoh masyarakat yang terus mendesak pemerintah pusat dan mengabaikan tuntutan kelompok yang menolak pemekaran. Tolong PSDN itu jangan dikebiri. Karena PSDN itu satu-satunya harta termulia yang ada. Itu harapan kami supaya kami tetap ada di NKRI dalam keadaan kekayaan PSDN. Itu yang saya harap supaya di pasal 13 itulah yang menjadi mahkota. Satu-satunya mahkota yang masih tertinggal untuk kami adalah di pasal 13 itu. Kalau ada kata-kata ujung appendix di situ, pangkas kata itu supaya PSDN kami. Sekali kalau memang PPS ini jadi, karena kita pasti tahu bahwa cukup serat itu untuk tenaga yang diharapkan oleh pemerintah. Kedatangan Komisi 2 DPR RI ke Merauke dan Jayapura dalam rangka menyerap aspirasi warga dan melihat secara langsung kondisi nyata calon ibu kota provinsi baru sebelum mengesahkan Undang-Undang Pemekaran diketuk pada 30 Juni. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Ratusan umat Hindu dari Kabupaten Jayapura, Kerom, dan Kota Jayapura menghadiri upacara ngentek linggih di Pura Agung Giri Siklop, Sentani, Senin kemarin. Ritual ini mengundang 2 penandita dari Bali dan Serang, Banten. Ngentek linggih merupakan ritual pengukuhan kembali kedudukan atau linggih niasa, tempat suci pemujaan Ida Sang Hyang Widi, baik berupa Padmasana, sanggah pemerajan, ataupun pura yang telah selesai dibangun. Upacara ini merupakan bagian dari rangkaian ritual yang dimulai dari penentuan tanah atau lokasi, izin penggunaan lahan, mecaru, melaspas, hingga mendem pedagingan atau melinggihkan Ida Betara dan Nyinep. Melaksanakan aktivitas kegiatan untuk memohon kepada Tuhan yang berstana di laut atau di air untuk memohon tirta amerta.
Yang mana Mecaru tadi sudah dilaksanakan dengan 2 sulinggih satu dari Bali dan satu dari Serang Banten. Yang mana pada intinya yaitu bagaimana menetralisir Buana Agung maupun Buana Alit, alam sekitar dan alam Sunia Loke yang kita lihat, yang kita bisa tidak lihat, sehingga pada hari ini sudah netralisir, sehingga buta-buta artinya roh yang kita tidak bisa lihat sudah diberikan sesuguhan sajen sesuai dengan apa yang diharapkan pada umat Hindu yang ada di Kabupaten Jayapura. Ketua Panitia Ngentek Linggih Iwayan Swasta mengatakan, kendati jumlah umat Hindu di Kabupaten Jayapura sedikit, mereka bangga dan bersyukur bisa melaksanakan upacara Ngentek Linggih. Yang mana upacara ini dilaksanakan berkaitan dengan tempat persembahyangan yang kami yakini adalah setana Tuhan, rumah Tuhan. Sehingga dengan upacara ini kami berharap beliau selalu berstana di pura ini, mengayomi kami, membimbing kami di satu sisi. Di sisi yang lain, semua umat Hindu yang ada di Papua ini, khususnya di Kabupaten Jayapura, selalu meningkatkan serada atau keyakinannya bahwa Tuhan senantiasa ada di dalam hati umat masing-masing. Upacara Ngentek Linggih akan dilanjutkan dengan ritual melasti di Kalkote Danau Sentani untuk menghanyutkan segala kotoran alam sehingga kehidupan kembali suci dan bersih. Hendra melaporkan dari Kabupaten Jayapura, Papua. Sejumlah orang tua sejak subuh sudah mengantri di SMP Negeri 2 Merauke untuk mendaftarkan anaknya ke sekolah. Sejak pukul 4 dini hari mereka sudah antri untuk mendapatkan nomor urut antrian. SMP Negeri 2 Merauke merupakan sekolah favorit, sehingga setiap tahun banyak orang tua mendambakan anaknya bisa menimba ilmu di sekolah ini. Jam berapa tadi datang ke sini, Bu? Jam 4 pagi. Jam 4 pagi, dari rumah ya? Iya. Tadi ke sini udah banyak orang? Tidak ada, baru pertama. Baru pertama ya. Ibu, kenapa datang pagi-pagi sekali, Bu? Ini kan jam 7 baru bukanya, Ibu. Supaya urutan nomor 1, supaya Sepana bisa masuk di SMP Negeri 2. Oh, takut nggak diterima gitu? Iya. Oh, gitu. Ibu, kenapa pilih SMP Negeri 2? Rumahnya di mana, Ibu? Di Kelapa Limbu. Terus kenapa pilih SMP Negeri 2? Karena SMP Negeri 2 tuh sangat maju, saya suka. Yes. Sekolah favorit ya? Sekolah favorit. Tadi ke sini jam berapa, Ibu? Tadi 4:30. 4:30. Tadi datang udah banyak orang juga, Bu? Belum ada. Belum ada. Ibu, kenapa datang cepat sekali, Bu? Nanti tidak dapat ini nomor. Oh, jadi kejar nomor ya? Iya. Ibu rumahnya di mana, Ibu? Muli. Di Muli. Nah, kenapa pilih SMP 2 untuk Ibu masuk sini? Karena anaknya mau ke SMP 2. SMP 2. Kepala SMP Negeri 2 Merauke Maela Katerok mengatakan sistem penerimaan siswa secara daring saat ini sudah ditiadakan karena banyak orang tua di Merauke tidak memiliki telepon pintar. Tahun ini menggunakan sistem penerimaan online atau offline, Bu Guru? Untuk tahun ini kami menerima siswa baru dengan cara offline. Kenapa, Ibu? Mengingat tahun lalu berdasarkan pengalaman tahun lalu itu banyak orang tua yang mengeluh. Sehingga untuk tahun ini kami tetap menggunakan penerimaan siswa baru dengan cara offline. Ibu, untuk komposisinya penerimaan apakah untuk khusus siswa Papua atau non Papua seperti apa, Ibu, komposisinya? Ya, 40% untuk Papua, 30% untuk non Papua, 30% untuk peranakan Papua. Oh, gitu. Ya. Terus di teknik agama juga 40% untuk Katolik, 30% Protestan, 30% Islam. Untuk tahun ini SMP Negeri 2 Merauke akan menerima 288 siswa yang akan belajar di 9 kelas. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Capaian vaksinasi ketiga atau booster di Merauke saat ini masih sedikit, yakni baru mencapai 20% dari target 140.000 warga. Kepala Dinas Kesehatan Merauke Dr. Neville Muskita mengatakan, kecilnya capaian vaksinasi ini disebabkan warga yang masih belum sadar pentingnya vaksinasi untuk menjaga kekebalan tubuh. Dinas Kesehatan belum menerapkan kiat tertentu untuk menarik warga agar mau divaksin. Itu sekitar 20%. 20%. Iya.
Secara nasional pun juga 20%. Jadi bukan nih, memang cakupan booster secara nasional sih seperti itu. Ada kiat-kiat artinya untuk mengajak warga bisa booster, ada kiat-kiat. Nah, saya pikir perlu kesadaran aja, seperti saya sampaikan sebelumnya. Perlu kesadaran masyarakat secara kolektif untuk bahwa ini penting untuk menjaga kesehatan diri sendiri, ya, bukan karena memang ada aturan perjalanan harus ini, tetapi ini penting untuk menjaga imun masing-masing. Sehingga tadi saya sampaikan bahwa perlu kesadaran sendiri. Dinas Kesehatan tetap gencar melaksanakan vaksinasi booster dan terus menghimbau warga agar mau divaksin karena varian COVID-19 masih terus bermunculan. Bahkan di sejumlah daerah di Indonesia, jumlah kasus positif meningkat tajam. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. 409 CPNS Kabupaten Puncak Formasi 2018 mengikuti upacara pembukaan pelatihan dasar yang dipimpin Bupati Puncak Senin kemarin. Pelatihan ini akan berlangsung selama 28 hari. Pelatihan dibagi 2 tahap. Selama 14 hari CPNS Kabupaten Puncak akan mengikuti materi di dalam ruangan, lalu mereka akan ditempatkan di sejumlah OPD di Kabupaten Mimika untuk mengikuti praktek lapangan. Pelatihan ini bertujuan untuk mengasah kemampuan para CPNS yang nantinya dikembangkan di Kabupaten Puncak. Bupati Puncak Welem Wandik mengatakan kegiatan ini baru bisa terlaksana karena gangguan keamanan dan juga dampak dari pandemi COVID-19. Ia menambahkan sebelumnya kuota CPNS Formasi 2018 sebesar 80% OAP dan 20% non-OAP. Namun untuk Kabupaten Puncak naik menjadi 100% CPNS orang asli Papua. 21, tapi karena kita agak tunda masalah COVID juga masalah keamanan, akhirnya hari ini kita laksanakan. Ini betul-betul murni orang asli Papua yang asal dari Kabupaten Puncak. 409 orang yang akan ikut pengembangan pelatihan ini. Ya, ini adalah suatu harapan saya ke depan bisa mereka dilatih dan akan bekerjasama dengan Pemda Mimika. Dan saya banyak terima kasih kepada Bupati Mimika dan jajarannya yang menerima kami untuk melaksanakan pelatihan. Mudah-mudahan mereka ini jadi aset pemerintah Kabupaten Puncak dan aset negara dengan pelatihan-pelatihan ini berjalan. Ya, kita bersyukur sekali. Dan semoga semua ini bisa berjalan dengan baik. Bupati berharap agar semua CPNS yang mengikuti pelatihan dasar berlatih serius agar bisa melaksanakan tugasnya dengan baik di Kabupaten Puncak. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyambe.